Es teh mesti oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Gus Miftah minta maaf. Oke, yang gue pikirkan after ini gitu ya, setelah ini terjadi gitu ya, Gus Miftah akan menghampiri si pedagang esnya, si bapak penjual es itu, ngasih santunan, ngasih uang, ngasih ini, ngasih itu dan segala macam, dan pedagang esnya pasti akan iya aja, nurut-nurut aja, diterima duitnya dan segala macamnya, dimaafkan dan segala macamnya. Tapi kita tidak pernah tahu sakit hatinya seseorang, kecewanya orang itu seperti apa. Di mulut bisa memaafkan, di hati gak ada yang tahu. Dalamnya hati itu nggak ada yang tahu. Dan mungkin setelah ini nama Gus Miftah juga akan bersih gitu aja, akan datang ke podcast ahihi, akan berdakwah lagi, dan tidak menutup kemungkinan untuk Gus Miftah akan mengulangi kesalahan yang sama, tidak menutup kemungkinan ya. Jadi belum tentu pasti terjadi lagi. Semoga Gus Miftah bisa mengambil pelajaran dari hal-hal ini ya, bahkan sampai dinotis sama Bapak Presiden, sampai dinotis juga sama admin Gerindra, sampai dibikin konten sama banyak orang juga ya di media sosial. Itulah manusia itu tempatnya dosa, manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya hilaf. Dan tanggal sial itu nggak pernah ada di kalender. Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha memaafkan gitu ya. Tapi permasalahannya, kita manusia yang melihat tayangan video tersebut, kita yang diolok-olok di situ, belum tentu bisa memaafkan 100% sama seperti Tuhan. Dan bilang apa? Bercanda. Oh iya bercanda. Tapi apakah sesuatu hal pencari nafkah gitu ya, seorang pencari nafkah itu pantas untuk dijadikan bercandaan serta olok-olok, bahkan sampai ditertawakan oleh semua jamaah yang hadir di situ, bahkan ditertawakan oleh pendakwah-pendakwah yang ada di atas panggung tersebut? Jangan selalu berlindung di balik kata bercanda untuk sebuah hinaan. Kita nggak pernah tahu perekonomian orang. Seperti yang gue bilang di VT gue sebelum ini ya, kita nggak pernah tahu, siapa tahu bapak pedagang es itu memang udah jualan dari pagi sampai pagi lagi, sampai malam, sampai kena hujan, panas hujan, dan nggak makan dan segala macam. We never know. Gue pribadi juga bukan orang suci. Gue itu nggak punya intelektual yang tinggi banget gitu, enggak. Gue juga nggak begitu paham tentang agama sedalam itu, tidak. Gue juga gak mau jadi orang munafik. Siapalah gue berani mengomentari seorang Gus Miftah, berani mengomentari seorang pendakwah agama besar, berani mengomentari seorang Gus. Tidak, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah berlindung di balik agama. Tapi permasalahannya, apakah seorang pendakwah agama besar gitu ya, itu pantas mengeluarkan kata-kata seperti itu dimanapun, apalagi depan publik, depan halayak ramai? Apakah pantas? Gak mungkin seorang Gus Miftah, pendakwah besar gitu ya, seorang Gus gitu, tidak menyadari kalau beliau itu akan direkam oleh banyak kamera. Ya mungkin memang Gus Miftah hilaf, atau kelepasan, atau keceplosan. Tapi kita juga gak pernah tahu apakah ini kali pertama beliau melakukan hal seperti ini, atau sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi. Kita tidak pernah tahu. Tapi semoga dengan adanya hal ini, Gus Miftah bisa lebih berhati-hati lagi dalam berkata-kata, dalam berdakwah. Jangan membawa bercanda istri yang hamil dan segala macam. Kok bisa ditinggal jualan es istri hamil? Ya kan banyak terjadi di mana-mana. Itu juga nggak lucu, Gus Miftah. Di sini yang dipermasalahkan itu adab, akhlak, etika, bukan masalah dibeli dagangannya atau apa segala macam. Di sini permasalahannya seorang ayah, seorang bapak-bapak yang berjualan es untuk menafkahi anak istrinya di rumah. Kita nggak tahu, mungkin dia juga nafkahi sepupunya, ponakannya, tantenya, omnya, segala macamnya. Seorang pencari nafkah yang halal, entah apapun itu pekerjaannya, entah dia jualan apapun, entah dia tidak berjualan pun, misalkan pemulung dan segala macam, pengemis, pengamen dan segala macam, itu tidak pantas untuk diolok-olok dan ditertawakan. Kalau memang Gus Miftah tidak mau membeli dagangan tersebut, bisa kan diarahkan kepada jamaah-jamaah, yuk beli dagangan bapaknya atau apa semacam itu. Tapi ya sudah, yang terjadi ya sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi, hanya bisa diperbaiki ke depannya. Saya yang hanya menonton video viral tersebut, itu rasanya sakit hatinya tuh nyampe di sini loh. Apalagi bapak pedagang yang dihina, apalagi bapak pedagang yang diolok-olok serta ditertawakan oleh rame orang itu. Semoga hal ini yang terjadi ke Gus Miftah tidak terjadi juga ke kita-kita. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua yang menonton gitu ya. Karena kadang hal-hal kayak gini terjadi bukan hanya pelajaran yang diambil oleh sang pelaku, tapi untuk kita juga yang menikmati, yang Ya, itu tadi panjang ya video dari orang yang mengomentari kelakuan dari Gus Miftah dan juga kelakuannya Miftah sendiri ya seperti itu. Nah, memang dibilang mungkin khilaf ya, tapi bagi saya kalau sudah mencapai tahap itu bahkan depan umum ya, depan umum aja berani bilang gitu, apalagi di belakang gitu. Itu sebenarnya udah perangai, udah kebiasaan dan udah sifatnya memang gitu. Tapi saya nggak mau nyorotin itu ya, yang namanya juga orang besar ya. Ahok pernah bilang kalau mau tahu sifat aslinya kasih kekuasaan dia. Ya orang merasa diri sudah punya kuasa, orang lain rendah. Dia mau hina ya paling dia cuman bilang ya bercanda doang gitu kan. Dengan kata bercanda kemudian dia meng- membenarkan apa yang menjadi tindakannya. Iya kan? Akan saya cuman bercanda. Kalau kamu tersinggung kan ya itu persoalanmu kan jadinya gitu.
Padahal kan itu percandaan yang sebenarnya di batas wajar. Saya ada notice beberapa hal ya. Saya notice beberapa hal ini. Yang pertama, itu dia bercandain soal jualan teh dan dikatakan dia maki ya, direndahkan. Mengatakan sesuatu yang nggak boleh dikatakan. Itu pun sebenarnya sudah pelecehan. Pelecehan pada seseorang. Yang kedua, dikatakan katanya ya penjual es pergi jualan es, istrinya hamil, kan udah banyak yang kayak gitu. Terus maksudmu istri dari penjual es itu dia murahan begitu. Nah, bercandaan-bercandaan semacam ini sebenarnya nggak lucu. Ini jelas sama sekali nggak lucu. Terus juga selain tidak lucu, bercandaan begini kan sebenarnya banyak dilakukan oleh orang-orang selain Gus Miftah ya. Yaya Waloni, Kainama, Donditan, dan lain-lain. Tapi yang diketawakan bukan penjual es. Teman-teman bisa semarah itu ketika melihat penjual es ini dilecehkan semacam itu. Tapi teman-teman pernah berpikir nggak? Bagaimana Kristen itu terus-menerus dilecehkan dengan cara seperti Gus Miftah gitu. Yaya Waloni ketawain, Yesus nggak pakai baju, digantung di kayu dan lain-lain. Terus diketawa berbahak-bahak. Ini sebenarnya apakah ini sebenarnya lelucon yang harus dipakai untuk lelucon? Apakah ini sebenarnya memang sifatnya melucu dengan cara yang sama sekali tidak lucu, dianggap sebagai kelucuan? Saya nggak tahu. Tapi ya mudah-mudahan bukan cuman Gus Miftah sebenarnya yang bertobat ini untuk tidak melakukan pelecehan itu, tetapi teman-temannya juga itu ya. Ya pendahulu-pendahulunya Yaya Waloni dan lain-lain yang mengetawakan, melecehkan agama lain. Ya seharusnya juga bertobat dong. Kalau penjual es dilecehkan semarah itu, bagaimana seharusnya ketika Tuhan yang dipercaya orang Kristen, agama Kristen dilecehkan semacam itu. Ya sebenarnya kalau wawasan kita terbuka sih kita akan tahu jawabannya. Tapi setelah kasus rame, kemudian dia borong semua jualan orang-orang pedagang asongan-asongan ini. Seperti ini videonya. Menang dhisik menang dhisik tak hitungin dhisik. Iki sapa iki? Awakmu. Sak botol sak gelas iki piro regane? 5.000 nakmu piro? 125 brondong. Oh, 125.000 iki, kayak 130. Udah iki dibayar. Ya wis kabeh. Iki piro? Iki bakal apa iki? Oh. Wis. Nah, mungkin dengan cara itu orang Indonesia ini kan mudah lupa ya. Dengan cara itu mungkin wah ternyata Gus Miftah itu suka borong-borong, nggak suka melecehkan dan lain-lain. Sama ya kayak pelecehan kepada agama Kristen nanti sudah dilaporkan dan lain-lain, tanda tangan, dah selesai masalah dilupakan dan lain-lain. Saya rasa ini karakter. Saya rasa ini sudah turun menurun yang harus dipatahkan dari generasi kita. Sudah tidak sepatutnya ya budaya timur, budaya Indonesia, Asia itu menjunjung tinggi sopan santun. Apalagi Gus Miftah ini orang Jawa. Orang Jawa itu lebih baik kamu bilang nggak ada adat ya dibanding dibilang kamu goblok gitu loh. Nah itu tuh parah sih, itu merendahkan orang sangat parah. Nggak boleh itu kata itu sebenarnya keluar kepada orang lain. Orang dia nggak salah apa-apa jualan es lo apa. Itu lebih baik ya. Lebih baik berjualan, dapat uang banyak dari penjualannya sendiri, usaha keringatnya sendiri. Daripada banyak duit dari hasil korupsi kan gitu kan. Lebih pilih mana? Dikit duit atau banyak duit tapi dari hasil mencuri. Saya rasa nggak ada yang salah dari pekerjaan apapun. Nah emangnya yang sebenarnya kalau kita pakai logika ya, Gus Miftah ini kan orang kaya ya, kaya dari dakwahnya. Buktinya bisa borong untuk pedagang asongan. Dia ceramah di situ, pulang ceramah dikasih uang. Dikasih uang dari mana? Pasti uang dari ya istilahnya dari jamaah-jamaah bahkan mungkin yang punya teh ini ketika dia memberikan uang gitu walaupun cuman kecil gitu kan. Saya kurang tahu istilahnya apa. Istilahnya mungkin eh pemberian uang yang dikumpulkan jamaah itu apa? Nanti teman-teman tulis kolom komentar.
Dari situ dikumpulkan walaupun dikit 1.000 2.000, tapi kalau banyak orang bisa untuk kasih hidup si Miftah gitu. Maksudnya orang ini dapat uang dari mana? Dari ceramah, dari jemaah gitu loh. Harusnya benar-benar menghargai jemaahnya bukan malah merendahkan. Tapi ya sangat disayangkan ya ini bapak ini kasihan gitu. Dibully di tempat umum. Kan kita mengatakan jangan membuli orang lain. Tapi ini pembulian di depan banyak orang dan nggak menghargai sama sekali. Dan ini yang benar-benar harus diputuskan dalam hal-hal semacam ini. Tapi ya mau bagaimana ya sudah minta maaf ya. Sudah dimaafkan dan nanti kalau sudah reda-reda ya diulang lagi lah. Oke, terima kasih Luis Prasia sini. God be with you.